Mah, dana udah cair. Kita bisa mulai bangun rumah sekarang. Wah, asyik. Kita bisa cepat hubungi kontraktor biar bisa mulai bangunnya. Tunggu dulu. Pertama-tama, pilih dulu apa bahan bangunannya. Mau bata merah, atau bata putih, atau hebel? Hah, memang apa bedanya? Emang bendera merah putih? Bata tuh beda merah dan putih. Kamu harus tahu dulu perbedaannya. Alah, sama aja lah. Ntar juga di tembok, plester aci nggak kelihatan. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami perdebatan seperti ini? Nah, untuk itu, gue akan menerangkan apa sih plus minus dari bata merah dan bata putih agar kalian tidak bingung. Untuk itu, stay tune terus. Oke, yang pertama adalah bahan dasar terlebih dahulu. Yang pertama gue punya bata merah. Nah, bahan dasar bata merah adalah tanah liat. Nah, cara membuatnya adalah tanah liat ini diproses, dicetak, lalu dibakar dalam suhu yang tinggi agar dapat mengering dan mengeras. Nah, yang kedua adalah bahan untuk bata ringan. Nah, bahan untuk bata ringan ini sebenarnya ada dua campuran, AAC dan CLC. Untuk yang AAC sendiri bahannya adalah semen, pasir kuarsa, gipsum, air, dan pasta aluminium. Untuk yang CLC sendiri bahan dasarnya adalah semen, pasir, air, dan busa. Yang kedua adalah kekuatan menahan beban. Bata ringan atau bata hebel ini sebetulnya mempunyai daya tahan kekuatan menahan beban hampir 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bata merah. Hal ini disebabkan karena ada kandungan semen yang menambah kekuatan terhadap penahanan beban tersebut. Yang ketiga adalah penggunaannya. Nah, kalau di Indonesia lebih umum menggunakan bata merah, terutama di proyek-proyek yang rumahan atau proyek-proyek kecil, rata-rata di bawah 2 lantai. Hal itu dikarenakan keahlian untuk memasang bata merah itu lebih mudah dibandingkan dengan bata hebel atau bata ringan. Dari proses pengerjaannya pun lebih mudah menggunakan bata merah, jadi tidak perlu menggunakan keahlian khusus. Setelah bata merah ditempel, ada pekerjaan berupa plester dan aci. Jadi ketika pada saat pengerjaan pemasangan bata merah tidak begitu rata, plester aci dapat meratakannya. Sedangkan bata hebel ini, beberapa orang langsung melakukan proses aci tanpa terlebih dahulu menggunakan plester. Oleh karena itu, pemasangan bata ringan ini harus lebih rapi-rapi ke atas, karena ketika tidak rapi, akan terlihat semua ketika pada saat proses pengacian. Yang keempat adalah bobot dan berat. Ketika kalian melihat secara kasat mata, bata ringan terlihat seperti lebih berat. Akan tetapi, ketika kalian menimbang dengan dimensi yang besar seperti ini, dibandingkan dengan bata merah seperti ini, lebih ringan adalah bata ringan dengan volume yang sama. Nah, untuk itu gue buktikan ya, ini terlihat sangat besar, tapi gue bisa angkat dengan satu tangan. Jadi tidak terlalu berat. Namanya juga bata hebel dan orang-orang sini disebut sebagai bata ringan karena ringan. Yang kelima adalah sektor harga. Nah, di sini sektor dari harga untuk bata ringan per buahnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan bata merah. Dan setelah gua kalkulasi, bata ringan ini lebih mahal kalau kalian menggunakan bangunan yang cukup pendek, mungkin sekitar 2 lantai ke bawah. Jadi kalau kalian ingin membangun rumah 1 lantai dan 2 lantai, akan lebih murah menggunakan bata merah. Sedangkan kalau kalian membangun rumah dengan 3 lantai ke atas, akan lebih murah menggunakan bata hebel atau bata ringan ini. Perbedaan itu ada dalam harga per buah dari materialnya tersebut dan ada semennya. Untuk bata ringan memerlukan semen khusus yang kalian bisa pesan ke pabrik untuk memasang dan melakukan pengaciannya. Sedangkan untuk bata merah, kalian cukup menggunakan semen biasa dan pasir tentunya. Nah, untuk itu, gue akan memberikan sedikit kesimpulan menurut pendapat saya. Dan kesimpulannya, masing-masing mempunyai plus minus masing-masing. Jika kalian ingin membuat atau membangun sebuah properti dengan jumlah lantai tidak lebih dari 3, sebaiknya menggunakan bata merah. Gampang dipasang, gampang mencari bahannya, gampang dipindahkan, dan kalian tidak perlu mempunyai tukang khusus untuk memasang bata ini. Nah, untuk kalian yang ingin membangun properti lebih dari 3 lantai, gue sarankan menggunakan bata ringan.
Kenapa? Yang pertama, dari segi beban, bata ringan ini lebih ringan. Jadi untuk kalian yang menggunakan high-rise building, beban mati untuk menghitung struktur dapat diredam. Yang kedua adalah, kalian bisa menghemat waktu karena pemasangannya lebih mudah dan lebih cepat. Akan tapi dengan catatan, kalian memerlukan tukang khusus yang dapat memasang dengan sangat rapi. Oke, sekian aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng di bawah karena gua akan membahas banyak video baru tentang bahan-bahan bangunan, bagaimana cara membuatnya, dan melaksanakan pekerjaan dan detailnya. Dadah!